Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Ujung, NPM saya 2011025. Saya akan menjelaskan kuis arsitektur komputer saya. 1. Jelaskan pengertian arsitektur komputer dan pembagian dari arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serba guna untuk berbagai keperluan. Pembagian dari arsitektur komputer adalah 1. Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU atau juga disebut Arithmetic Logic Unit, suatu komponen dari sebuah microproses atau IC yang berguna untuk melakukan suatu operasi hitung aritmatika dan logika pada suatu komputer. 2. Control Unit. Control Unit salah satu bagian dari komponen arsitektur komputer yang bertugas untuk memberikan instruksi dan kendali penuh terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU komputer tersebut. Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU komputer. 3. Memori. Memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media komponen penyimpanan data, baik itu permanen atau sementara pada suatu komputer. Setiap program dan data informasi yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori yang telah preinstall di CPU. 4. Input dan output merupakan suatu komponen untuk memasukkan data dan memberikan bentuk output berupa media yang dapat dipahami oleh user atau pengguna komputer itu sendiri sesuai instruksi. 2. Jelaskan struktur bus IAS. Komputer IAS pada tahun 1946 didesain oleh von Neumann bersama koleganya dengan konsep pemrograman yang kemudian disebut dengan IAS komputer atau Computer of Institute for Advanced Studies. Karena dikembangkan di Computer of Institute for Advanced Studies secara umum, struktur dari komputer IAS adalah sebagai berikut. 1. Memori utama untuk menyimpan data dan instruksi. 2. Arithmetical Logic Unit atau ALU untuk mengolah data biner. 3. Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. 4. I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Secara detail, komputer IAS memiliki 1000 lokasi penyimpanan kali 40 bit word dengan rincian 1. Binary number, 2 kali 20 bit instruction dengan format memori seperti yang di bawah ini. 3. Jelaskan struktur bus PD8. Omnibus PDP-8 adalah jenis bus yang digunakan pada komputer DEC PDP-8. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur omnibus penggunaannya dikontrol oleh CPU. A. Memori. Memori umumnya terdiri atas n word. Memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberikan alamat numerik yang unik. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. B. Modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab 6 bahwa modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul I/O juga dapat mengirim sinyal interrupt. C. CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. 4. Jelaskan tentang spesifikasi memori dan pin sinyal memori.
1. DRAM. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor agar data tidak hilang. Jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. 2. SRAM. SRAM singkatan dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat. Akan tetapi biaya untuk memproduksi cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja. 3. EDORAM. EDORAM singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulis lebih cepat. Mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin. RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer Pentium. 3. SDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi, hingga 100 sampai 133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. RDRAM merupakan singkatan dari Random Dynamic Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. 6. NVRAM. NVRAM singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium, sehingga apabila sobat mematikan komputer, data yang tersimpan di memori tidak hilang. 7. VGA-RAM. VGA-RAM singkatan dari Video Graphic Random Access Memory merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. 8. Flash Memory. Flash Memory merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan flash dengan daya kecil. Biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. 9. DDR, SDR, SDRAM. DDR, SDRAM singkatan dari Double Dead SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang dapat ditampung per chip mencapai 4 GB. 10. SODIMM. SODIMM merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya besar. Pengemasan atau packaging. Sebuah contoh kemasan EEPROM yang merupakan keping 8 bit yang diorganisasikan sebagai 1M×8. Dalam kasus ini, organisasi dianggap sebagai kemasan 1 watt per keping. Kemasan terdiri dari 32 pin yang merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar. Pin-pin tersebut mendukung saluran sinyal-sinyal berikut ini. 1. Alamat word yang sedang diakses. Untuk 1 M word diperlukan sejumlah 20 buah. 2. Data yang akan dibaca terdiri dari 8 saluran. 3. Satu daya keping adalah VCC. 4. Pin grounding VCC. 5. Pin chip enable atau CE. Karena mungkin terdapat lebih dari satu keping memori yang terhubung pada bus yang sama, maka pin CE digunakan pada mengindikasikan valid atau tidaknya pin ini.
FinCI diaktifkan oleh logik yang terhubung dengan bit berorder tinggi bus alamat atau di atas A19. 6. Tegangan program. Konfigurasi pin drum yang umum ditunjukkan gambar 43. Untuk capping 16 bit yang diorganisasikan sebagai 4M x 4 terdapat sejumlah perbedaan dengan capping round. Karena ada operasi tulis maka pin-pin dapat merupakan input atau output yang dikendalikan oleh WI atau WI enable atau OI atau output enable. 5. Jelaskan tentang organisasi cache memori. Cache memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya, sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Cache memori berisi salinan memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam cache memori. Bila ada dalam cache memori, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari dalam memori utama. Selanjutnya, blok yang berisi jumlah word tersebut dikirimkan ke cache memori dan word diminta CPU dikirimkan ke CPU dari cache memori. Karena fenomena lokasi referensi, ketika blok data diberikan ke dalam cache memori, terdapat kemungkinan bahwa word-word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini menjadi kinerja memori lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja cache adalah antisipasi terhadap permintaan data memori yang akan digunakan CPU. Apabila data diambil langsung dari memori utama bahkan memori eksternal, akan memakan waktu lama yang menyebabkan status tunggu pada prosesor. Ukuran cache Ukuran cache memori adalah kecil. Semakin besar kapasitasnya maka akan memperlambat proses operasi cache memori itu sendiri. Di samping harga cache memori yang sangat mahal. Elemen rancangan. Walaupun terdapat banyak implementasi cache, namun dari sisi organisasi maupun arsitekturnya tidak banyak macamnya. Seperti yang di bawah ini, unsur-unsur rancangan cache memori. Kapasitas cache. Menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache, tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gate pengelamatannya sehingga akan memperlambat proses. Kita bisa melihat beberapa merek prosesor di pasaran beberapa waktu lalu. AMD mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan cache yang besar 1 MB. Tetapi kinerjanya tidak bagus. Kemudian Intel pernah mengeluarkan prosesor tanpa cache untuk alasan harga yang murah, yaitu seri Intel Celeron pada tahun 1998-an. Hasil kinerjanya sangat buruk, terutama untuk operasi data besar, floating point, 3D. Intel Celeron versi berikutnya sudah ditambah cache sekitar 128 KB. Lalu berapa idealnya kapasitas cache? Sejumlah penelitian adalah menganjurkan bahwa ukuran cache antara 1 KB dan 512 KB akan lebih optimum. Ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok. Telah dijelaskan adanya sifat lokalitas referensi, maka nilai ukuran blok sangatlah penting. Apalagi blok berukuran besar ditransfer ke cache akan menyebabkan hit ratio mengalami penurunan karena banyak data yang dikirim di sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, maka akan terjadi 1. Blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache, karena isi cache sebelumnya akan ditindih. 2. Dengan meningkatkan ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya digunakan cepat. Hubungan antara ukuran blok dan hit ratio sangat
rumit untuk dirumuskan, tergantung pada karakteristik lokalitas programnya, dan tidak terdapat nilai optimum yang pasti telah ditemukan. Ukuran antara 4 hingga 8 satuan yang dapat dialamati, word atau byte, cukup beralasan untuk mendekati nilai optimum. Jumlah cacing. Terdapat dua macam letak cacing berada dalam keping prosesor yang disebut on-chip cacing atau cacing internal. Kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cacing atau cacing eksternal. Cacing internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Akibatnya waktu aksesnya akan cepat sekali. Apalagi panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses cacing internal. Cacing internal selanjutnya disebut cacing tingkat 1. Cacing eksternal berada di luar keping chip prosesor yang akan diakses melalui bus eksternal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.